Perkenalkan, saya Dr. Dewi yang sedang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu, kalau boleh tahu umurnya berapa? 24 tahun. Baik, sekarang bekerja di mana nih ya? Saya karyawan swasta. Baik, kalau boleh tahu apakah Ibu sudah menikah atau belum? Sudah. Kemudian Ibu tinggal di mana? Saya di Kediri. Baik, apakah ada keluhan yang ingin Ibu sampaikan? 2 hari yang lalu itu di bagian wanita saya itu gatel gitu. Baik, kalau boleh tahu lokasinya apakah di bagian kiri ataupun kanan di daerah kewanitaan? Semuanya seluruhnya gitu. Di kedua-duanya berarti ya. Baik, apakah rasanya gatalnya ini apakah hilang timbul atau terus menerus Ibu rasakan? Tilang timbul biasanya pas keringetan gitu atau nggak pas malam-malam dia kadang-kadang. Baik, kemudian sebelumnya apakah ada hal yang Ibu lakukan, misalnya hal-hal yang berat, misalnya dengan mengaruk atau menekan daerah kewanitaan tersebut? Sempat saya garuk awalnya. Baik, kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperingankan rasa gatal tersebut? Saya coba kompres pakai air hangat. Baik, kemudian untuk rasa gatalnya itu mungkin bisa Ibu deskripsikan dari angka 1 hingga 10 di nomor berapa? Sekitar 7-8 gitu. Baik, kemudian sebelumnya apakah ada keluhan lain yang menyertai mungkin nyeri setelah Ibu garuk ataupun hal lainnya? Ya perih gitu dia saya habis garuknya. Baik. Kemudian selanjutnya apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Enggak. Kemudian untuk sebelumnya apakah ada riwayat yang sama, misalnya memiliki rasa gatal mungkin 1 bulan atau beberapa minggu yang lalu? Belum, baru 2 hari ini. Baik. Kemudian apakah dari riwayat keluarga mungkin ada yang pernah mengalaminya juga? Enggak juga. Baik, untuk riwayat lingkungan sosial Ibu apakah bersih atau tidak? Bersih ya. Baik, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi ataupun diabetes? Tidak. Baik, apakah sebelumnya sudah pernah diobati nih? Belum. Baik, terima kasih Ibu. Di sini atas informasi yang Ibu berikan. Jadi di sini saya akan lakukan pemeriksaan terkait dengan kewanitaan itu, yaitu ada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan di manual. Di mana kedua pemeriksaan ini untuk melihat bagaimana kondisi daerah kewanitaan Ibu dan mengecek apakah ada kelainan yang timbul atau tidak. Nah, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, di sini juga ada salah satu pertanyaan sensitif. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah berhubungan ataupun koitus dengan suaminya nih? Sudah. Baik, jadi di sini sebelum melakukan pemeriksaan, saya sarankan Ibu untuk ke kamar mandi terlebih dahulu untuk membuang air kecil. Kemudian di sini sudah disiapkan bed. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaannya dan Ibu bisa melepas pakaian dalamnya dan celananya untuk memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu dapat mengerti hal tersebut? Baik, jadi silakan Ibu ke kamar mandi dan saya akan menyiapkan alat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat yang digunakan untuk pemeriksaan dalam dan manual. Yang pertama ini ada spekulum. Kemudian ini juga ada tempat untuk menaruh spekulumnya. Kemudian ini jelly untuk membersihkan spekulum. Kemudian ada handscoon dan ada apron untuk saya gunakan nanti dalam pemeriksaan. Baik, jadi di sini Ibu telah selesai dari kamar mandi, kemudian telah juga melepaskan pakaian bawahnya yaitu celana beserta pakaian dalamnya. Jadi di sini saya akan bantu Ibu untuk berbaring. Jadi di sini Ibu sudah berbaring, kemudian saya juga sudah tutupi dengan selimut agar merasa nyaman. Kemudian di sini posisi kaki Ibu sudah ditetomi, yaitu posisi kaki yang ditekuk dan diangkat pada penyangga yang ada di kiri dan kanan. Kemudian di sini dalam ruangan pemeriksaan juga sudah dengan cahaya yang baik, kemudian tertutup dan segala kerahasiaan dalam pemeriksaan ini akan dijaga dengan baik seperti itu. Kemudian di sini Ibu sudah siap di bagian
meja ginekologi, saya akan melakukan pemasangan APD, kemudian mencuci tangan menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu menggunakan apron. Baik, di sini saya sudah menggunakan apron, kemudian saya akan melakukan tindakan aseptik dan menggunakan handscoon. Baik, sudah. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Jadi saya izin untuk membuka sindok ini, Ibu. Permisi. Inspeksi labia mayora, minora, uretra, dan klitoris. Apakah ada luka, varises, cairan untuk melihat warna, konsistensi, jumlah, dan bau? Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan inspeksi, akan melihat daerah vagina Ibu. Jadi di sini ada bagian superior dan inferior dari vagina. Nah, di bagian superior ini terdapat labia mayora, kemudian klitoris serta uretra. Dan di bagian inferior vagina ini terdapat labia minora dan kelenjar Bartholin. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan inspeksi seperti lihat apakah ada yang masak, kemudian tanda-tanda kemerahan, varises, cairan berupa putihan ataupun cairan lainnya. Jadi di sini saya akan melihat di bagian superiornya, kemudian di bagian inferior. Baik, sudah. Palpasi pada kelenjar Bartholini untuk mengetahui adanya pembengkakan, massa atau kista, dan pengeluaran cairan. Baik, Ibu, jadi di sini saya akan melakukan tindakan palpasi di bagian vagina ini. Sebelumnya permisi Ibu, jika Ibu merasa tidak nyaman atau merasakan nyeri, Ibu silakan memberitahukannya kepada saya. Baik, Ibu, permisi. Mohon maaf Ibu, di sini juga saya akan melakukan tindakan palpasi di bagian superior vagina Ibu nih. Baik, sudah. Memperlihatkan spekulum kepada ibu sambil menjelaskan bahwa benda tersebut akan dimasukkan ke dalam vagina pasien dan pasien diminta untuk tenang dan rileks. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memasukkan alat nih ke bagian vagina Ibu, yakni spekulum. Bisa dilihat Ibu nih. Jadi di sini saya akan memasukkannya untuk melihat bagian dalam dari vagina Ibu. Jadi sebelumnya mohon maaf jika terdapat rasa yang kurang nyaman ataupun sedikit nyeri, namun Ibu dapat memberitahukannya kepada saya agar saya juga dapat memposisikan bagaimana untuk memasukkan alat ini jika Ibu terdapat keluhan. Kemudian saya juga meminta Ibu, misalnya jika terdapat kurang nyaman ataupun agak nyeri, Ibu dapat merilekskan tubuh Ibu dengan menarik nafas yang panjang. Ibu, apakah dapat dimengerti? Iya. Basahi spekulum dengan air yang hangat jika memungkinkan atau lumuri dengan jeli. Baik, jadi di sini saya akan membasahi spekulum ini menggunakan jeli.
Baik, sudah. Ibu, jadi di sini saya akan memasukkan spekulum ini. Jadi di sini saya memegang spekulum dengan cara seperti ini. Baik. Kemudian saya akan masukkannya ke bagian vagina ibu. Di sini saya akan menggunakan tangan kiri saya untuk membuka bagian vaginanya. Kemudian di sini saya akan memasukkan spekulum dengan posisi yang miring terlebih dahulu. Baik, jadi jika sudah 2/3, saya akan putar ke bagian tegak atau 90 derajat. Kemudian saya akan buka secara perlahan. Dan sini saya akan menguncinya. Jadi sudah terpasang spekulumnya. Jadi di sini spekulum sudah terpasang dan saya akan menilai bagaimana kondisi dari serviks ibu, kemudian bagaimana kondisi dinding dalam bagian vagina ibu. Nah, di sini untuk serviksnya juga sudah terlihat adanya porsio serviks yang didapatkan setelah memasang adanya spekulum ini. Memeriksa serviks untuk melihat adanya cairan atau darah, luka, tumor atau massa, dan apakah ada pembukaan serviks. Memeriksa dinding vagina untuk melihat adanya cairan atau darah, luka, tumor atau massa. Baik, di sini saya akan memeriksanya menggunakan inspeksi atau dengan cara melihat ibu. Baik, sudah. Baik ibu, jadi di sini saya akan langsung melepaskan spekulumnya ini. Permisi nih ibu, jika ibu terasa nyeri atau tidak nyaman, bisa ibu sebutkan ke saya. Baik, di sini saya akan melepas kunci spekulumnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan keluarkan perlahan ibu. Kemudian saya akan putar 90 derajat ke arah awal, yaitu ke arah miring. Dan saya akan tutup secara perlahan. Baik, sudah. Baik, sudah ibu. Jadi di sini untuk penggunaan spekulumnya saya akan taruh di tempat yang tadi, yaitu tempat yang dikontaminasi. Kemudian di sini saya akan di sini dengan pemeriksaan di manual, di mana di sini saya akan menggunakan 2 jari saya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah kanan saya. Dan saya akan izin untuk memasukkan kedua jari saya ini ke bagian vagina ibu. Mohon maaf ibu, jika ibu terasa tidak nyaman nyeri, ibu bisa memberitahukannya kepada saya. Baik, ini saya menggunakan 2 jari saya untuk masuk. Mencari letak serviks dan merasakan untuk mengetahui tumor atau massa di serviks, pembukaan atau dilatasi serviks, rasa nyeri karena gerakan atau nyeri goyang porsio, dan penonjolan di daerah cavum Douglas. Baik ibu, jadi di sini saya akan menggoyangkan sedikit nih di bagian serviks untuk melihat apakah ada nyeri goyang porsio atau tidak. Apakah ada nyeri ibu? Baik, di sini juga saya akan meraba ada penonjolan di cavum Douglas apakah normal atau tidak. Menggunakan 2 tangan, yaitu 1 tangan di atas abdomen, 2 jari masih di dalam vagina, untuk palpasi uterus untuk mengetahui ukuran, bentuk, konsistensi, dan posisi uterus, mobilitas, rasa nyeri, tumor atau massa di uterus. Jika ada, dideskripsikan jumlah massa, ukuran, konsistensi, dan mobilitasnya. Baik ibu, jadi di sini untuk tangan kiri saya
akan melakukan perabaan ataupun agak sedikit menekan di bagian abdomen, bagian uterus ibu. Mohon maaf ibu sebelumnya. Baik, sudah. Menggeser palpasi bimanual ke arah lateral uterus kanan dan kiri untuk memeriksa adnexa kanan dan kiri untuk mengetahui tumor atau massa. Jika ada, deskripsikan ukuran, konsistensi, mobilitas massa. Baik ibu, jadi di sini setelah melakukan palpasi di bagian uterus ibu, di sini saya akan memeriksa bagian adnexa, di mana adnexa ini terdiri dari indung telur, kemudian saluran telur ibu, ovarium dan tuba fallopian. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi di daerah lateral uterus, yaitu di bagian kiri dan kanan. Sebelumnya mohon maaf nih ibu, permisi ibu. Baik, sudah. Ibu, jadi untuk pemeriksaan bimanualnya sudah selesai ya. Jadi di sini saya akan melepaskan APD saya, kemudian saya akan melakukan cuci tangan juga. Di sini saya akan tutup terlebih dahulu nih ibu agar ibu terasa nyaman. Kemudian setelah ini ibu dapat menggunakan celana ibu kembali ya, dan saya akan menunggunya di meja pemeriksaan. Silahkan bisa bangun nih ibu. Baik, di sini saya akan melepaskan sarung tangan saya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya melakukan tindakan aseptik dan melepaskan APD. Baik ibu, jadi di sini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk mengecek bagian kewanitaan ibu, yaitu pemeriksaan dalam dan pemeriksaan bimanual. Jadi untuk pemeriksaan dalam ini, setelah saya melakukan inspeksi dan palpasi di bagian luar vagina ibu, jadi tidak terlihat adanya massa ataupun benjolan, kemudian tidak terlihat adanya cairan ataupun darah, kemudian tidak juga terlihat adanya varises. Namun terlihat adanya peradangan ataupun tanda kemerahan khususnya di bagian labia minora ibu. Kemudian saat saya melakukan palpasi di bagian kening dan Bartholin, itu tidak teraba adanya massa ataupun pembengkakan. Di bagian superiornya juga seperti labia minora dan sekitarnya juga tidak teraba adanya massa ataupun tonjolan seperti itu. Selanjutnya, ketika saya menggunakan alat yaitu spekulum untuk memeriksa bagian serviks ibu dan bagian dinding dalam vagina ibu, itu juga normal nih ibu. Jadi ketika saya memasukkan spekulum, kemudian saya melihat posisi serviks ibu, jadi tidak terlihat adanya luka, kemudian tidak ada cairan ataupun darah ataupun massa atau tonjolan di bagian serviks. Nah, di bagian dinding dalam vagina ibu juga tidak terlihat adanya massa, luka ataupun cairan berupa keputihan atau darah, dan itu normal nih ibu. Kemudian untuk pemeriksaan bimanual, ketika saya menggunakan kedua jari saya untuk memeriksa bagian kewanitaan ibu di bagian dalam, ketika saya mencari letak serviks, di sana tidak terlihat ataupun tidak teraba adanya penonjolan ataupun massa, kemudian tidak terlihat adanya pembukaan ataupun dilatasi dari serviks, tidak ada rasa nyeri. Kemudian ketika saya melakukan nyeri goyang serviks menggunakan tes itu juga tidak terasa nyeri, dan itu normal ibu, dan tidak terlihat dan tidak teraba adanya penonjolan di bagian kafum dokter seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian uterus, ketika saya melakukan palpasi, jadi untuk ukurannya itu normal ya, dengan panjangnya sekitar 7 cm, kemudian lebarnya itu sekitar 4 cm, dan kedalamannya itu sekitar 2,5 cm, dengan bentuk menyerupai buah pir, dan itu normal. Konsistensi dari uterus ibu itu lunak, kemudian mobilitasnya itu dapat digerakkan, dan untuk posisi dari uterus ibu adalah advefleksi, yaitu mengarah ke bagian depan.
seperti itu. Kemudian juga tidak teraba adanya tumor, kemudian tidak adanya nyeri yang berlebih di daerah tersebut. Nah, sama begitu pula halnya di bagian adnexa ibu, yaitu di bagian untuk memeriksa indung telur dan saluran telur ibu, itu tidak teraba adanya tumor, kemudian tidak teraba adanya tonjolan, kemudian dan dalam keadaan normal memang bagian indung dan kandung telur ibu, yaitu ovarium dan tuba fallopi atau saluran telur itu memang tidak teraba nih. Kemudian tidak ada rasa nyeri juga saat saya melakukan pemeriksaan di bagian adnexa tersebut, seperti itu ibu. Nah, jadi di sini saya akan menyarankan ibu untuk menjaga kebersihan di bagian daerah keintiman ibu nih, dengan sering melakukan ketika kencing mungkin dibersihkan daerah vaginanya, kemudian mohon untuk tidak digaruk agar tidak menyebabkan infeksi yang berlebihan. Kemudian di sini saya akan resepkan obat gatal dan untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian saya juga akan berikan salep atau obat topikal untuk mengurangi kemerahan dan rasa nyeri di bagian daerah vagina ibu. Nah, di sini saya juga minta mungkin ibu untuk jangan terlalu memakai pakaian dalam yang ketat, kemudian kurangi kegiatannya agar tidak terlalu berkeringat ibu. Nah, jadi nanti 3 hari ke depan jika ibu merasa masih keluhan yang sama, ibu bisa datang kembali. Sebelumnya, apakah ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait pemeriksaan ini? Tidak. Baik ibu, jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat siang ibu. Om Swastiastu ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Dewi yang sedang bertugas pada hari ini. Sebenarnya saya berbicara dengan siapa? Saya Ibu Made. Baik ibu Made, kalau boleh tahu umurnya berapa nih? 26 tahun. Baik, kalau boleh tahu apakah ibu sudah menikah? Sudah. Baik, kemudian alamat tinggalnya di mana nih ibu? Saya di Beraban. Baik, pekerjaannya sekarang sebagai apa nih ibu? Ibu rumah tangga. Baik, apakah ada keluhan atau hal yang ingin disampaikan ibu? Saya mau check up. Baik, jadi kalau boleh tahu ini ibu sedang mengandung ya? Iya. Kalau boleh tahu anak pertama atau anak kedua ibu? Anak kedua. Baik, anak kedua sudah berusia berapa kehamilannya? 24 minggu. Baik. Kemudian untuk kelahiran anak pertamanya apakah normal? Iya, normal. Dengan cara persalinan normal nih, bukan operasi. Iya. Kemudian apakah mungkin ada komplikasi-komplikasi ketika melakukan kelahiran yang pertama? Tidak. Baik ibu, terima kasih atas informasinya nih. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Jadi pemeriksaan Leopold itu ada pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4. Dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan mencocokkan antara usia kehamilan ibu dengan bagaimana posisi dari janin yang ada di kandungan ibu ini. Apakah sebelumnya ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik ibu, jadi nanti ibu dipersilakan untuk berbaring di bed yang telah disediakan. Kemudian mungkin akan mengangkat baginya sedikit karena saya akan melakukan perabaan di bagian perut ibu ini. Ibu, apa bisa dimengerti ibu? Bisa. Baik ibu, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik dan mempersiapkan alat-alat terbaik. Jadi di sini saya akan menggunakan APD terlebih dahulu berupa apron, kemudian akan melakukan tindakan aseptik dan menggunakan handscoon. Baik, sudah selesai. Jadi pada pemeriksaan kali ini, itu pemeriksaan Leopold akan dibantu dengan beberapa alat, yaitu pita ukur untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kemudian di sini juga terdapat fetal doppler untuk membantu dalam memeriksa denyut jantung janin dalam kandungan.
Baik, jadi di sini kondisi pasien atau ibu itu sudah melipatkan bajunya ke atas. Jadi di sini saya akan bantu nih ibu untuk melipatkan bajunya. Kemudian di sini ibu silakan untuk membuka celananya atau diturunkan sedikit nih hingga simfisis pubis. Baik ibu, jadi di sini saya akan memberikan selimut untuk menjaga kenyamanan dari ibu. Baik, sudah. Pemeriksaan Leopard 1 menentukan bagian janin yang terdapat di bagian fundus serta mengatur tinggi fundus dengan sentimeter. Anjurkan ibu agar berbaring dengan santai, kedua kaki ibu ditekuk, selimut dikebawahkan sampai kira-kira berada di atas simfisis. Pemeriksaan menghadap ke arah muka ibu, uterus diketengahkan terlebih dahulu, lalu raba bagian tubuh janin yang berada di daerah fundus uteri. Baik ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard. Jadi untuk pemeriksaan kali ini sudah kita lakukan di ruangan yang tertutup, kemudian dengan pencahayaan yang baik dan akan dijaga kerahasiaan ibu, jadi ibu dapat tenang dan rileks. Jadi di sini saya meminta ibu dari pemeriksaan Leopard 1 hingga Leopard 3 akan ditekuk, namun di pemeriksaan Leopard 4 itu akan diluruskan kembali. Jadi permisi ibu, di sini saya akan menurunkan selimutnya hingga simfisis pubis agar memudahkan saya untuk melakukan pemeriksaan. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 1 yaitu untuk meraba bagian janin yang terdapat di bagian fundus uterus. Permisi nih ibu. Baik, sudah. Dalam posisi yang sama, ambillah pita pengukur lalu raba daerah simfisis. Letakkan pita pengukur pada pinggir atas simfisis, kemudian bentangkan mengikuti pembesaran perut ibu ke arah fundus uteri. Pita pengukur hendaknya dipasang terbalik, angka dalam sentimeter menghadap ke perut ibu, dan membaca angka pada pita pengukur, dengan tujuan agar hasil pemeriksaan lebih objektif. Baik ibu, jadi di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan Leopard 1 yaitu mengukur bagian perut ibu, yaitu tinggi fundus uteri ibu. Jadi di sini saya akan letakkan pita ukur ini dengan arah senti yang menghadap ke arah perut ibu. Jadi saya akan ukur dari simfisis pubis, kemudian ditarik hingga bagian fundus uteri. Baik, sudah. Pemeriksaan Leopard 2 menentukan batas samping kanan dan kiri terhadap uterus ibu. Kedua tangan pemeriksa bergeser ke batas samping kanan dan kiri ibu. Lalu rabalah bagian janin yang terdapat pada sebelah kanan ibu. Apakah terdapat tahanan yang lurus, keras, panjang, serta mendatar seperti papan, punggung janin, ataukah teraba tonjolan-tonjolan kecil, ekstremitas janin? Baik ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 2 di mana saya akan menggunakan kedua tangan saya yang akan saya letakkan di bagian pinggir atau lateral kiri dan kanan perut ibu. Permisi nih ibu. Jadi di sini saya akan meraba bagian kiri ibu terlebih dahulu menggunakan tangan kanan saya, dan tangan kiri saya akan menahannya. Di sini saya akan menggoyangkannya sedikit untuk meraba ibu. Baik, untuk tangan kiri saya juga akan meraba dan tangan kanan saya akan menahannya nih ibu. Baik, sudah. Di sini saya pada pemeriksaan Leopard 2 saya akan menggunakan fetal Doppler untuk membantu pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi saya akan letakkan fetal Doppler ini di bagian punggung janin atau di bagian kiri dari perut ibu. Jadi di sini saya akan menggunakan fetal Doppler. Kemudian di sini saya akan oleskan sedikit terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan letakkan di bagian kiri pinggir perut ibu ya. Baik, sudah ibu. Melakukan pemeriksaan Leopard 3 menentukan bagian terendah janin serta apakah bagian terendah itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum.
Tangan pemeriksa meraba bagian terendah janin yang terdapat di daerah pinggir simfisis. Lalu goyangkan sedikit. Jika masih dapat digoyangkan, maka bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul. Jika tidak dapat digoyangkan, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan level 3. Jadi di sini saya akan menggunakan dua tangan saya kembali. Yang tangan kiri saya akan saya letakkan di bagian fundus uteri untuk menahan. Kemudian untuk tangan kanan akan saya letakkan di sekitar daerah simfisis bumi di bawah abdomen. Kemudian di sini saya akan melakukan perabaan di Ibu, permisi. Baik, di sini saya juga akan sedikit menggoyangkan di bagian bawah perut Ibu nih untuk meraba bagian terendah janin Ibu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Baik, sudah. Pemeriksaan Leopold 4. Kaki ibu diluruskan. Pemeriksa berubah posisi dengan melihat ke arah ibu. Dengan kedua tangan tentukan apa yang menjadi bagian terbawah janin dan tentukan apakah bagian bawah masuk pintu atas panggul, serta seberapa jauh penurunan bagian terbawah janin ke rongga panggul. Baik Ibu, jadi di sini saya meminta Ibu untuk meluruskan kakinya nih untuk memudahkan pemeriksaan. Jadi mohon maaf, saya akan meletakkan kedua tangan saya untuk menghadap ke bagian kaki Ibu untuk memeriksa bagian terendah janin Ibu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Mohon maaf Ibu. Baik, jadi di sini karena kedua tangan saya bertemu, ini mengartikan bahwa bagian terendah bawah janin Ibu ini belum masuk pintu atas panggul, dan itu dinamakan dengan konvergen. Kemudian di sini saya akan menggunakan teknik perlimaan juga untuk memastikan kembali apakah bagian terendah janin Ibu itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Baik, jadi di sini saya meletakkan tangan saya, yaitu kelima jari saya di bagian bawah abdomen hingga simfisis pubis. Jadi di sini untuk bagian terendah janin Ibu ini masih terasa dengan menggunakan 5 jari saya nih Ibu. Jadi ini masih belum masuk pintu atas panggul untuk bagian terendah janin Ibu. Baik Ibu, sudah selesai. Jadi Ibu silakan untuk mengenakan celananya dengan baik, kemudian menutup perutnya kembali dengan pakaiannya. Kemudian Ibu silakan menuju meja pemeriksaan. Kemudian saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan terlebih dahulu nih Ibu, dan di sana saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari pemeriksaan Leopold ini. Baik, di sini saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Dan melepaskan APD. Baik Ibu, jadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan Leopold, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan Leopold 1, jadi ketika melakukan perabaan di bagian fundus uteri, teraba suatu massa yang bulat, kemudian besar, lunak, dan tidak melengking, dan itu merupakan kesan dari bokong nih Ibu. Kemudian ketika saya melakukan pengukuran menggunakan meteran ataupun pita ukur, didapat hasil yaitu sekitar 25 cm, dan itu normal untuk usia kehamilan 24 minggu. Selanjutnya pada pemeriksaan Leopold 2 itu pada bagian ketika saya melakukan perabaan di bagian kiri dan kanan dari perut Ibu, di bagian kirinya Ibu teraba suatu kesan seperti panjang, kemudian datar, keras seperti papan. Itu dapat menandakan adanya pembuluh janin di Ibu. Kemudian di bagian kanannya ketika saya melakukan perabaan itu juga terasa tonjolan-tonjolan kecil yang menandakan adanya ekstremitas dari janin Ibu, dan
dalam pemeriksaan Leopold kedua itu dapat disimpulkan bahwa letak dari janin ibu yaitu dalam posisi yang melintang seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan denyut jantung janin ibu itu didapatkan 150 kali per menit, dan itu merupakan masih dalam rentangan yang normal untuk denyut jantung janin. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 3, ketika saya melakukan perabaan di bagian bawah perut ibu dan saya melakukan perabaan di bagian terendah janin, itu terdapat kesan yang massa bulat, kemudian keras dan lenting, dan itu merupakan tanda adanya kepala di bagian terendah janin ini. Kemudian ketika saya menggoyangkannya seperti itu, jadi masih dapat digoyangkan dan masih dapat digerakkan. Jadi itu merupakan presentasi kepala nih. Kemudian selanjutnya ketika saya menggoyangkannya itu dan dapat digoyangkan, itu juga menandakan artinya bagian terendah janin ibu itu belum masuk pintu atas panggul seperti itu. Dan untuk pemeriksaan Leopold 4, jadi ketika saya menggunakan kedua tangan dan tangan saya masih bertemu, itu menandakan bahwa bagian terendah janin ibu belum masuk pintu atas panggul atau dalam artian konvergen. Dan ketika saya melakukan perlimaan, saya menggunakan jari-jari saya diletakkan antara bagian bawah perut ibu dan sisi pelvis di sekitar daerah sana, masih teraba bagian terendah janin ibu itu dengan kelima jari saya, dan itu menandakan bahwa daerah bagian terendah janin ibu itu belum masuk pintu atas panggul seperti itu ibu. Jadi sekian untuk pemeriksaan Leopold yang sudah kita laksanakan hari ini. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Belum. Baik ibu. Jadi di sini saya akan menyarankan sedikit untuk ibu tetap menjaga kesehatan ibu dan janinnya nih, dapat mengonsumsi asam folat, kemudian menjaga pola makannya, pola tidurnya, dan dapat berolahraga secara teratur seperti itu. Terima kasih ibu atas partisipasinya pada pemeriksaan kali ini. Selamat siang.